Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi aunihi tatadhallalu su'ubat. Wa azka salawatillahi wa taslimatihi alal basyirin nazir wassirajil munir habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladzina amanu bihi wa azaruhu wa nasaruhu ulaika humul muflihun wa radhiyallahu amman da'a bidahwati wa ihtada bihadihi amma ba'd. Para pemirsa Kultum Ramadan Lazisnu Wonokerto Maju yang berbahagia, salah satu figur utama di dalam Islam setelah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat. Sahabat menurut para ulama adalah manistama'a ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi. Orang yang berkumpul dengan Nabi dalam keadaan beriman, percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal sahabat-sahabat beliau, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Fatimatu Zahra, Thalhah, Zubair, Abu Hurairah, dan lain-lain. Sahabat inilah yang menyaksikan langsung bagaimana Nabi menerima wahyu, bagaimana Nabi mengajarkan pengetahuan dan hikmah kepada mereka, bagaimana Nabi berperilaku sehari-hari, memberikan fatwa terhadap problem-problem umat yang disampaikan kepada Nabi, dan bagaimana Nabi mengambil kebijakan, mengambil keputusan-keputusan politik yang semuanya bermuara kepada masalihul ummah, kemaslahatan umat manusia. Jadi tidak ada sumber yang paling otoritatif belajar Islam setelah Nabi tidak lain adalah sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ilmu mereka kita belajar, dari perilaku mereka kita belajar, dari keputusan-keputusan politik yang mereka ambil kita belajar. Para pemirsa yang berbahagia, banyak sekali hadis Nabi yang menjelaskan dan menggaransi bahwa mengikuti Nabi dan sahabat adalah syarat utama kita menggapai kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Ketika Nabi menjelaskan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Kemudian sahabat penasaran, apa yang satu itu yang selamat? Nabi pun menjawab, ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Orang yang konsisten, istiqomah, menjalankan apa yang saya bawa dan sahabat-sahabat saya. Jadi kata-kata ashabi kemudian dicantolkan, digabungkan Nabi, karena sahabat itulah yang melihat, merekam, memahami betul bagaimana wahyu turun, bagaimana Nabi membumikan wahyu itu dalam perilaku keseharian, bagaimana Nabi mengajarkan wahyu itu kepada para sahabatnya. Sehingga digambarkan sahabat Nabi, ashabikan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku laksana lintang-lintang, bintang-bintang. Dengan siapapun dari mereka engkau ikut, maka engkau akan mendapat hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, ada juga sahabat yang secara spesifik disebut oleh Nabi. Iktadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ikutilah dengan dua orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab.
dan menjadi fakta sejarah, dua orang ini adalah orang yang meneruskan kepemimpinan Islam pasca Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar meneruskan kurang lebih 2 tahun, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab meneruskan kepemimpinan Islam dalam durasi yang panjang, yaitu kurang lebih 10 tahun. Para pemirsa yang berbahagia, dalam konteks ajaran wakaf ini, apa kira-kira teladan para sahabat? Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hadis masyhur yang diperankan oleh aktor yang luar biasa, aktor yang kreatif, inovatif, yang ketika kepemimpinannya membawa kemajuan gemilang, kesuksesan gemilang dalam sejarah Islam, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Pasca dari perang Khaybar, Umar bin Khattab ini mendapatkan bagian rampasan perang, yaitu sebuah tanah di Khaybar yang sangat indah, yang Umar belum pernah memiliki tanah seindah itu. Khaybar termasuk daerah pertanian yang produktif, di mana pohon korma dan pohon-pohon yang lain tumbuh dengan baik, dengan buah yang begitu berkualitas. Kemudian Umar berkonsultasi dengan Nabi, apa yang seharusnya saya lakukan wahai Nabi dengan tanah yang sebagus ini? Kemudian Nabi menjawab, tahan pokoknya dan manfaatkan buahnya. Kemudian sabda Nabi inilah yang kemudian menginspirasi para ulama untuk menyebut Umar sebagai tokoh sahabat pertama yang berwakaf di dalam Islam. Setelah Nabi bersabda tahan asalnya dan manfaatkan buahnya, kemudian Umar bin Khattab menyambung, tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Tanah ini harus digunakan untuk fakir miskin, untuk sabilillah, ibnu sabil, dan lain-lain. Jadi sahabat-sahabat Nabi meneruskan perilaku Nabi di dalam berwakaf, dan contoh yang utama di sini adalah Umar bin Khattab. Beliau betul-betul mengagumi rampasan perang yang diberikan kepada beliau di Khaybar setelah perang Khaybar, namun karena sahabat mendapat pancaran cahaya Allah lewat sosok agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tanah itu tidak beliau miliki, tapi diwakafkan untuk kepentingan umat Islam fakir miskin, untuk kepentingan perjuangan mengembangkan Islam, agama yang kita cintai ini. Para pemirsa yang berbahagia, demikian contoh dari salah satu sahabat yang luar biasa, Umar bin Khattab, di dalam berwakaf. Beliau menjadi salah satu tokoh utama yang menginspirasi kita untuk berwakaf, sehingga insya Allah dengan berwakaf dari harta yang kita cintai, justru Allah memberikan keberkahan, kebahagiaan, keselamatan kita di dunia hingga akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.